Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas satu kisah yang luar biasa dramatis ya dari bab 15 materi Anda, judulnya Man Gulch. Betul. Ini kisah nyata dari tahun 1949. Iya, tentang sekelompok smoke jumpers. Ini kan pemadam kebakaran elit itu ya, yang terjun payung ke daerah terpencil. Nah, tugas yang kelihatannya rutin malah jadi situasi hidup atau mati. Benar sekali. Situasi yang berbalik sangat cepat. Coba Anda bayangkan deh, 16 orang ini diterjunkan buat madamkan api yang awalnya kelihatan kecil saja di hutan Montana. Tapi tiba-tiba anginnya balik arah. Dan apinya membesar secara eksplosif dalam hitungan menit saja. Nah itu dia, mereka jadi terjebak. Di depan mereka api besar yang merambat cepat naik ke bukit, terus di belakang mereka tebing curam. Curam banget. Hampir 400 meter tingginya, kemiringan 76 derajat, praktis dinding batu. Jadi misi kita sekarang ini ya untuk pembahasan kali ini adalah coba memahami apa sih yang terjadi sebenarnya, kenapa tragedi itu terjadi, dan yang penting pelajaran apa yang bisa kita ambil soal pengambilan keputusan di bawah tekanan berat. Tekanan yang ekstrim ini contohnya. Dalam kepanikan itu, mereka kan berusaha lari ya, menyelamatkan diri. Harus mendaki tebing yang curam tadi, lebih cepat dari api yang mengejar. Tapi di sini ada yang agak aneh. Sesuatu yang jadi inti pelajarannya mungkin. Iya, 13 dari 16 orang itu tewas saat mencoba kabur. Tapi sambil masih bawa peralatan berat mereka, Nah, ini poin krusialnya. kapak, gergaji, skop, terus ransel air yang berat itu. Kenapa ya mereka nggak lepas aja bebannya? Ini yang tragis sekaligus ya instruktif. Seperti yang dijelaskan di sumber Anda, mereka itu dilatih untuk selalu menjaga peralatan. Jangan pernah ditinggal. Oh, jadi sudah doktrin ya? Bisa dibilang begitu. Buat mereka, alat itu bukan cuma alat kerja, tapi udah jadi simbol keahlian, pelatihan, pengalaman mereka. Identitas mereka sebagai smoke jumper itu ya di situ. Jadi melepas peralatan itu rasanya kayak Kayak meninggalkan diri mereka sendiri. Meninggalkan semua yang mereka tahu, identitas mereka di tengah bahaya. Jadi mereka meninggal dengan ransel yang berat itu masih di punggung. aduh. Itu keputusan yang kalau dipikir pakai logika sekarang fatal banget ya, tapi mungkin secara psikologis saat itu, Saat itu mereka terikat pada apa yang mereka tahu. Siapa diri mereka sebagai pemadam kebakaran yang terlatih dengan cara itu. terlalu terikat pada identitas dan cara lama ya, meskipun situasinya udah berubah total dan menuntut hal yang benar-benar baru. Tepat. Ini pelajaran keras tentang bahayanya kita kalau terlalu kaku, berpegang teguh pada cara yang benar menurut kita, padahal lingkungan udah berubah drastis. Lingkungan yang mengancam nyawa malah ya. Iya. Keterikatan pada identitas atau metode masa lalu itu bisa berakibat fatal. Seperti peringatan di materi Anda, mengandalkan jawaban masa lalu, itu seringkali jadi resep penderitaan, resep kegagalan bertahan hidup. Jawaban lama itu malah jadi beban ya. Persis, jadi beban yang memperlambat. Tapi kan ada 3 orang yang selamat. Salah satunya itu mandornya, Wagner Dodge. Nah, dia ini di tengah kekacauan itu melakukan sesuatu yang aneh lagi. Sesuatu yang nggak pernah diajarkan. Betul, dia malah menyalakan api baru di sekelilingnya. Nah, itu kan aneh. Api dilawan api. Justru itu jeniusnya. Dodge dengan cepat mendefinisikan ulang masalahnya. Dia sadar masalah utamanya bukan lagi gimana cara memadamkan api raksasa ini. Udah nggak mungkin. Tapi, Tapi, gimana caranya saya selamat dari api ini? Jadi dia bikin apa yang disebut escape fire, api pelolosan. gimana cara kerjanya itu? Dia bakar rumput di sekelilingnya, ciptain area kosong yang udah hangus. Jadi pas api utama datang, api itu nggak punya bahan bakar lagi di area itu, terus melompati area aman tempat Dodge berlindung. Wow, itu solusi yang benar-benar out of the box. Lahir dari kemampuan melihat masalah secara beda ya di waktu yang sangat genting. Inovatif, dan muncul dari kemampuan mendefinisikan ulang masalah secara real time. Dia sempat coba kasih tahu yang lain kan, ngasih isyarat gitu. Iya, dia coba panggil, kasih isyarat. Tapi mereka nggak ngerti, nggak bisa lihat gimana caranya sepetak tanah yang dibakar itu bisa nyelamatin mereka dari dinding api yang mendekat. Jadi mereka tetap lari ke atas bawa beban itu. Mereka terus lari nanjak dengan beban mereka. Mungkin bagi mereka, ide Dodge itu terlalu, absurd, melawan semua pelatihan dan intuisi mereka sebagai pemadam. Kisah ini relevan banget ya jadinya buat kita semua. Sangat. Dalam bisnis atau kehidupan pribadi, kita sering kok hadapi api kita sendiri. Krisis, perubahan pasar, tantangan tak terduga.
Dan refleks pertama kita mungkin? Mungkin, ya, berpegang pada peralatan kita. Asumsi lama, metode yang udah kita kuasai tapi mungkin usang, atau bahkan identitas profesional kita. Saya kan seorang X, jadi saya harus melakukan Y. Padahal situasinya udah beda. Jadi pelajaran inti dari main goals ini sebenarnya soal fleksibilitas berpikir ya, kelenturan mental. Tepat. Saat situasi berubah drastis, kemampuan kita untuk mempertanyakan cara lama, mendefinisikan ulang masalahnya, dan beradaptasi dengan solusi baru, bahkan yang kelihatan aneh atau nggak konvensional, itu bisa jadi pembeda. Pembeda antara bertahan atau ya binasa. Dalam konteks bisnis atau karir mungkin bukan binasa secara harfiah, tapi bisa jadi kegagalan, stagnasi. Betul. Kemampuan untuk melepas peralatan yang sudah tidak relevan lagi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita merenung sejenak ya. Ya, coba Anda renungkan sebentar. Dalam situasi sulit yang mungkin sedang Anda hadapi sekarang, ada nggak sih peralatan, bisa jadi asumsi, kebiasaan, cara berpikir, atau bahkan identitas tertentu yang Anda pegang erat-erat? Peralatan yang mungkin dulu berguna, tapi sekarang Justru sekarang malah memperlambat Anda, karena lingkungan atau situasinya sudah berubah. Tanyakan pada diri Anda, apa yang mungkin terjadi kalau Anda berani mempertimbangkan untuk sejenak melepaskan peralatan itu? Mencoba melihat masalah Anda dari sudut pandang yang sama sekali baru. seperti Dodge melihat api itu bukan sebagai sesuatu yang harus dipadamkan, tapi sesuatu yang harus dilewati ya. Persis. Apa perspektif baru yang mungkin muncul? Apa solusi tak terduga yang bisa Anda temukan? Itu pertanyaan penting untuk dibawa pulang.